hari ini adalah Paskah Ilahi JKS 2023. Baik secara online maupun offline, maka kami bersama-sama mengundang engkau hadir di antara kami untuk berbicara, untuk memberkati, untuk menyampaikan apa yang engkau ingin sampaikan melalui kata dan kalimat, melalui mulut bibir hamba ini, dan engkau membuka hati, telinga hati anak-anakmu yang hadir, baik online maupun offline, di dalam Kristus Yesus. Segala kuasa iblis mengganggu anak-anak Tuhan ini dalam nama Yesus kami usir keluar dari hati anak-anak. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom ya online. Paskah Ilahi bukanlah sekedar liturgi, dan ini sekali lagi yang harus diberitakan atau dikatakan dilanjut beritakan. Kenapa? Karena tadi ada kesaksian-kesaksian, baik video maupun kesaksian yang langsung tadi. Kesaksian-kesaksiannya semua adalah faktual. Kesaksian-kesaksiannya adalah nyata. Nyatanya apa, Pak? Nyatanya adalah bahwa mereka berjumpa, bergaul, bertemu dengan Tuhan Yesus. Atau kata lain adalah kita memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Ini yang harus diberitakan. Saudaraku yang kekasih, tadi ada kesaksian dari Gus Naida yang ternyata dengan cara yang menyakitkan. Kalau dipakai emosinya berkelanjutan, tetapi dia memiliki Tuhan dan kemudian justru menjadi saksi bagi banyak orang. Karena ada kesaksian dari Martin Luther. Iya tadi ya saudara yang kasih bagaimana Tuhan menemui dia, bagaimana berjalan bersama Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Itu semua seharusnya dialami oleh banyak kesaksiannya sebetulnya. Yang hadir ini banyak yang diperpanjang usianya, amin. Banyak. Ya. Buktinya apa? Buktinya tidak menginjak tanah. Saudaraku yang tadi calon almarhumah, ya yang terakhir bersaksi tadi calon almarhumah. Waduh, suaminya itu luar biasa. Jangan pegang kepala, pegang kaki. Saudaraku yang kasih, bagaimana punya istri, maaf, punya istri yang sakit-sakitan, yang bisa mati setiap saat, bayangkan saja. Saudaraku yang kekasih, seluruhnya cuma diminta Tuhan untuk kerja ilahi, untuk kerja bagi Tuhan, sehingga saudara dan saya memiliki waktu dan kesehatan dan kebahagiaan ilahi serta damai sejahtera. Amin. Itu yang diminta Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada saudara, sebagai murid-murid Tuhan, saudara yang kekasih, kita kumpul di sini bukan hanya merayakan Paskah Ilahi. Hari ini kita kumpul di sini untuk diutus. Halo, untuk diutus.
Untuk apa Pak? Nanti kita lihat rahasianya. Saudaraku yang kekasih, saya bangga sekali pada hari ini karena ditugaskan untuk mengutus tadi pagi-pagi jam 3 lebih dikit saya sudah dibangunkan Tuhan untuk menyampaikan jangan sampai hanya perayaan Paskah ilahi doa. Artinya harus digarisbawahi bahwa para murid Tuhan yang hadir, baik hadirin maupun hadirat, itu seluruhnya siap untuk diutus. Kenapa? Karena berita yang sesungguhnya menjadi rahasia. Bayangkan aja di sono tadi di bawah, tadi di atas, ya, masih menanti Yesus datang untuk kedua kalinya. Silakan. Tidak salah. Memang untuk para Taurat dan kita para nabi, para pengikut religi, ya itu benar. Yesus akan datang kedua kalinya. Tetapi untuk saya dan saudara yang adalah murid Tuhan, lain cerita, lain fakta. Ya saudaraku yang kekasih, kenapa? Yesus tidak kita tunggu-tunggu sampai datang kedua kali. Yesus sudah kita rasakan, amin. Nanti kita akan beritakan. Kenapa? Yesus gimana? Ini yang harus saya dan saudara pahami lagi. Pengorbanan sang anak domba dengan kemenangannya, saudara yang kekasih, harus difahami oleh saudara dan saya sebagai calon anak-anak Allah. Kenapa? Roh saya dan roh saudara, ini pemuridan ya, roh saya dan saudara sudah tahu Yesus itu bakal disalibkan, udah tahu waktu di surga. Cuman kadang-kadang memang kita lupa. Wahyu 5 ayat 6 sampai 10. Wahyu 5 ayat 6 sampai 10. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Yes, itulah Yesus yang ilahi. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Tersungkur saudara dan roh-roh saya dan roh saudara, masing-masing memegang satu kecapi supaya kita memenangkan perkara-perkara di bumi, dan satu cawan emas kemuliaan karakter ilahi yang mau dibawa ke pulang, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Itulah doa kita. Jadi kita sudah tahu bahwa Yesus itu nanti kita ke bumi ketemu, bakal nantinya akan menjadi disalibkan, bentuknya tadi pengorbanan. Kita sudah tahu. Ya, kok kita tahu rahasianya? Orang yang nggak tahu rahasianya ya tadi menunggu Yesus datang kedua kalinya. Jangan menghakimi. Monggo saja. Tetapi saya dan saudara memiliki apa yang disebut akrab dengan Tuhan, mengenal dan dikenal Tuhan.
mengenal dan dikenal Tuhan. Saudara boleh saja Paskah jasmani diperingati dengan tangisan. Ada apalagi kalau saudara nonton The Passion of Christ, ya, boleh silakan, menangis boleh, ya, selama belum dilarang oleh undang-undang, nangislah. Saudara yang kekasih, tetapi ada yang lebih penting daripada tangisan. Amin. Ada yang lebih penting, yakni apa? Penderitaan sang anak domba ditindaklanjuti dengan apa yang disebut sebagai kemenangan. Kemenangan ini yang harus dirayakan. Jadi saudara yang kekasih, apa sesungguhnya yang akan kita rayakan adalah perayaan Paskah ilahi bagi para calon anak-anak Allah. Bukan hanya sebagai manusia, saudara. Bukan hanya sebagai manusia. Yang kedua, memahami. Kita sudah memahami tadi. Dan menikmati keberadaan yang awal. Nah, ini rahasianya. Memahami, menikmati, memberitakan keberadaan yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Perhatikan baik-baik. Mungkin sebelum saya ikut Tuhan, saya Kristen dari kecil, ya, Kristen dari kecil, Paskah belum bisa menangis dari dulu. Belakangan kemudian saya bisa menangis karena melihat film yang mengerikan itu. Dan begitu Paskah selesai, ya wis selesai. Padahal lalu kita menyangka, saya menyangka bahwa Yesus telah pulang ke surga kekal di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Yesus itu sebelah kirinya apa sebelah kanan Allah Bapa? Nah, saya mau tanya nih, halo, saya mau tanya nih, sebelah kirinya apa sebelah kanan? Sebelah kanan Allah Bapa. Jaraknya kira-kira berapa meter? Halo? Ini kalau memang ini pikiran saya dulu gitu juga. Jaraknya beberapa meter. Padahal Yesus yang kita kenal dari sejak kita turun ke bumi, tadi udah dibaca, adalah tugasnya memang di bumi sampai hari ini. Kenapa? Karena dia tidak kemudian sebelah kanan Bapa di surga kekal seperti pikiran saya yang dulu. No way. Tidak demikian. Kenapa? Karena dia menjadi yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Perhatikan baik-baik bahwa dia ada di bumi ini, cuma bukan di bumi ini, tapi di surga tingkat 3 di Firdaus. Menjadi apa? Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal. Dan yang akhir. Dan yang hidup. Yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala ini yang penting, aku memegang segala kunci maut dan dan kerajaan maut. Ini yang
Ini yang tidak banyak difahami oleh orang. Mereka cuma menyanyinya goodbye my love, my tears will fall, no regret. Engkau sudah di surga, aku masih di bumi. Harap saudaraku yang kekasih, itu yang terjadi. Tuhan tunggu sampai engkau datang kedua kalinya. Untuk murid Tuhan enggak? Untuk murid Tuhan, Yesus yang hidup. Amin. Dan itu penting. Kenapa? Karena kita harus bisa bergaul dengan Dia. Karena kita bisa digembalakan secara pribadi oleh Dia. Dan itu penting. Saudaraku yang kekasih, tentu saudara harus bertugas. Perhatikan baik-baik. Hari ini saudara diutus kembali bertugas untuk memberitakan bahwa Yesus hidup. Caranya teori, yang dibutuhkan adalah faktanya bagaimana. Tadi sudah diceritakan faktanya gimana, tapi kita bicara teori, ya. Pamannya sesat. Kenapa? Di sebelah kanan Bapak. Oh, kalau gitu selamat tinggal. We are alone on the world, in the world. We are alone. No, you are not alone. He is life. Amin. He is life. Saya ingin sampaikan kepada saudara, Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Di Firdaus selama 1000 tahun ilahi memimpin roh-roh manusia yang ikut kebangkitan pertama. Jadi kita udah tahu ya bahwa Yesus turun ke alam maut, kemudian membawa mereka yang percaya, dan kemudian di bumi sampai hari ini. Emang terakhir 40 hari ya, diperingati di antara manusia, kasih tahu ada kebangkitan dari antara orang mati. Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Itu waktu Yesus ke alam maut. Perhatikan baik-baik. Lanjut. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Untuk masa 1000 tahun. Untuk masa 1000 tahun. Jadi Kristus di mana? Ya di Firdaus bersama orang yang bangkit dari antara orang mati. Lanjut ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kebangkitan pertama itu. Kata dia anak dari Garut tadi, siapa namanya, Martin Luther tadi, ya, disangka sudah masuk Firdaus. Oh, melek lagi. Istrinya juga ini alhamdulillah, makasih Allah. Saudaraku yang kekasih, Firdaus
itu tidak dikenal dalam ketika saya sampaikan di Sarua melalui gambar-gambar, beberapa pendeta yang jujur, baik mereka S2, S3, S1 teologi, mengatakan Pak Matius nggak ada di teologi, di hati saya ada. Puji Tuhan, nggak ada di teologi. Karena kalau orang mati, katanya waktu saya khotbah di di teologi 2 bulan yang lalu, sekolah teologi, saya tanya kepada dosennya, Pak, menurut Anda kalau saya atau kalau kita mati, rohnya kemana? Menanti di bawah pohon kamboja. Nggak mau saya, ingin menanti sampai kiamat datang. Alam, laut, api penyucian bagi saya Noe. Boro-boro api penyucian. Sakit di sini aja sakit bukan main. Api penyucian bagi saya Noe. Ternyata ada namanya kebangkitan pertama. Kalau orang pengikut Taurat ngikuti nanti kebangkitan kedua, nunggu kiamat. Ya, saya nggak nunggu kiamat. Saya kenal baik dengan kiamat. Itu saya kenal. Ya, maka saya nggak mau nunggu kiamat. Nah, kalau kiamatnya 1000 tahun, lalu saya mati, lalu saya nunggu di alam maut, amboten Mas. Ini fakta yang harus saudara beritakan. Kenapa? Lanjut dulu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tidak berkuasa lagi kematian kedua. Kita langsung dari Firdaus, kalau nanti kiamat masuk ke surga kekal. Lanjut. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. Saudara dan saya kalau di Firdaus akan dilatih menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Dilatih menjadi raja-raja nanti kalau pulang ke surga kekal. Bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Iya, dilatih 1000 tahun. Jadi bukan di surga kekal. Tapi kita nggak boleh menghakimi. Yang penting saudara memberitakan dan merasakan. Amin. Itu. Saudara yang terkasih. Kedua, dari Firdaus. Jadi sekarang Yesus itu ada di Firdaus. Dari Firdaus dia mengembalakan murid-murid Tuhan. Wahyu 1 ayat 12. Wahyu 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Saudara dan saya murid Tuhan digambarkan sebagai kaki dian dari emas. Ayat 20. Ayat 20. Dan rahasia ke7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke7 kaki dian emas itu, ke7 bintang itu ialah malaikat, ke7 jemaat, dan ke7 kaki dian itu ialah ke7 jemaat. Ya. Saudara dan saya 7 jemaat yang diperhatikan terus. Kalau saudara mau pelayanan, oke, kita lihat Markus 16 ayat 16 sampai 20. Perhatikan, Yesus tidak di surga kekal, saudara. Kalau saya dan saudara mengerti kebenaran dari sudut kacamata ilahi. Markus 16 ayat 16 sampai 20. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dan itu saudara fakta. Maka saya bilang, ya saya dibilang kalau lagi saya berulang-ulang saya sampaikan, kalau saya lagi dulu suka ikut kebagian itu gereja besar. Pendetanya mengatakan ada di sini yang nyembuhin ribuan orang, saya nggak mau ngomong. Saudaraku yang terkasih, saya bilang sama dia, Pak Pendeta jangan mengundang begitu, walaupun tidak tunjuk saya. Ya Pak, ya guru, panggil saya guru. Ya guru. Kenapa? Saya ini tugas. Saya ini nggak bisa menyembuhkan orang. Gak ada murid Tuhan, perhatikan baik-baik, penting ini. Gak ada murid Tuhan bisa menyembuhkan orang, kecuali ditugaskan menyembuhkan orang. Yes. Maka dikatakan lanjut. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kereta angkat surga, duduk di sebelah kanan. Pasti saya juga logikanya berpikir di sampingnya Allah. Ya tapi kan saudaraku yang kekasih, Allah itu roh. Allah itu roh. Bukan kayak saya dan saudara. Pak Saragi di sampingnya Bu Saragi, sebelah kanan, sebelah kanan. Iya, lanjut. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Perhatikan baik-baik. Ada satu kata yang saudara sampaikan pada diri sendiri maupun banyak orang, yakni Dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja Dan meneguhkan firman itu. Meneguhkan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya. dengan tanda-tanda yang menyertainya. Meneguhkan. Kalau saudara kerja sebagai murid Tuhan, Tuhan hadir. Apakah sekarang Tuhan hadir? Amin. Hadir. Buktinya saya bisa ngomong yang susah-susah, yang ilahi. Enggak saya bisa, saya nggak ngerti. Ya, ini baru diajarin beberapa hari yang lalu. Maksudnya kasih tahu kepada murid-muridku bahwa aku ada di Firdaus. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Itu tugas saudara dan saya, menjadikan seluruh bangsa muridku. And then, yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir zaman. sampai kepada akhir zaman. Cukup jelas ya, menyertai. Cukup jelas. Maka memang dia ada di antara kita murid-murid Tuhan. Berarti kan seperti apa Yesus di Firdaus, seperti apa rohnya. Di Firdaus status ilahinya telah berubah menjadi yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Tadi sudah dibaca. Di Firdaus dia memakai rupa ilahi yang berbeda dengan anak manusia yang kita kenal. Wahyu 1 ayat 10 sampai 16. Wahyu 1 ayat 10 sampai 16. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini,
ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Saya dan saudara itu ada di sekeliling kaki Tuhan. Halo. Lanjut. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, Seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, panjangnya sampai di kaki. dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Yes. Lanjut. Kepala dan rambutnya putih, Putih mata. bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Matanya bagaikan nyala api. Lambang-lambangnya nanti kita bahas, tapi udah ada di YouTube ya. Lanjut. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara. Yes, kakinya kuat sekali bagaikan tembaga membara. Di dalam perapian, suaranya bagai dekat desau air bah. Yes, suaranya bagaikan suara orang Batak. Air bah. Saudara, bukan lemah lembut lagi seperti dahulu kala. Artinya suaranya luar biasa, terdengar dari Firdaus sampai ke mana-mana. Lanjut. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dari tangan kanannya, perhatikan, dia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Firman Tuhan berpedang tajam bermata 2. Intinya adalah saya dan saudara itu bisa mendengar firman Tuhan sampai ke lubuk hati. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Itu sang anak manusia, sang Kristus Yesus sekarang. Ada di mana? Ada di mana? Firdaus, surga tingkat 3. Itu di bumi. Di bumi. Saudaraku yang kekasih, yang dibutuhkan tidak hanya teori. Oh iya, ngapain di Firdaus kelima? Banyak ya, banyak kerjaan Tuhan di Firdaus kelima. Wahyu 1 ayat 16 tadi. Ulangi lagi. Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Ke-7 bintang ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang Rahasia ke-7 bintang atau tak terhingga jumlahnya yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ya lanjut. Dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Jadi tugasnya di Firdaus apa? Memegang seluruh malaikat terang di bumi. Dari Firdaus memegang seluruh malaikat terang di bumi. Untuk siapa? Malaikat terang. Untuk para Taurat dan kitab para nabi. Ya, sekarang pertanyaan. Apa? Sudah paham semuanya ya? Halo? Paham semuanya? Dan mulai kita akan bertugas. Lalu saudara harus memberitakan yang terakhir adalah menikmati. Kerajaan Allah sudah ada dibuka 2000 tahun yang lalu. Saudara mulai menikmati. Menikmati kerajaan Allah, masuklah ke dalam kerajaan Allah. Saudara boleh beragama apapun, monggo. Ya, di sini ada beberapa yang bukan Kristen, tidak ada masalah. Emang kalau yang lebih apakah yang Kristen mesti lebih dekat dengan Tuhan? Belum tentu. Murid Tuhan yang aktif, yang kerja ilahi,
disebut apa? Inilah saudaraku oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara aktif, saudara silakan beragama apa monggo. Tetapi saudara secara pribadi harus aktif. Digembalakan Tuhan secara pribadi. Beritakanlah itu. Kalau saudara pengen umur panjang, kalau saudara pengen sehat, terlepas dari COVID atau apapun, beritakanlah itu. Siap? Oke, kita kerjakan. Kita akan melakukan altar call. Persiapkan diri kalian, tolong pelayan-pelayan untuk membantu. Kita akan mengambil potong buah arang. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan. Tadi sudah didoakan, bagikan. Dicaci dan didera, diteriakan, memaki-makikan. Dia disiksa dan didera, dicambuk di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya.
membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan via dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, Gembala. Kita pamit berdiri, saudara. Saudara dengan memegang buah Allah yang sudah diberkati Tuhan. Persiapkan diri kita untuk menyatakan saudara menirukan apa yang saya sampaikan. Gavin akan menutup dengan 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kami para murid Tuhan mengucap syukur atas pembebasan kami dari maut dan kerajaan maut, dan segala yang Tuhan berikan kepada kami oleh-Mu. Untuk itu kami serahkan diri kami yang adalah umat tebusan milik-Mu untuk dipakai bagi kemuliaan-Mu, berproduktif ilahi dan berprestasi ilahi. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah buah ara sebagai lambang perjanjian kami. Kami makan, Engkau yang memberkati. Haleluya. Kita makan, saudaraku. Kami adalah milik-Mu. Ya, bersama-sama katakan. Kami adalah milik-Mu. Menyerahkan segala kebutuhan kehidupan kami. Baik waktu, kesehatan, masa
dalam kehidupan kami yang mendatang ke dalam tangan-Mu yang ajaib, sehingga kami boleh fokus melakukan tugas-tugas ilahi kami, biar kehendak-Mu lah yang jadi. Yohanes 17 ayat 9 sampai 11. Angkat buah ara di tangan kanan. Yohanes 17 ayat 9 sampai 11. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. 15. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Inilah lambang iman dari kami, yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk diberkati. Maka Tuhan, kami makan bersama. Kita makan. Bagian demi bagian telah kami makan. Engkau telah memberkati seluruh, baik perjanjian kami maupun berkat yang doa daripada-Mu untuk anak-anak-Mu ini. Jalan biar Yesus saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematian. buat Matius untuk pelayanan firman-Nya pada sore hari ini. Baik, kita akan masuk ke dalam persembahan.
nanti Bapak Ibu tetap saja di tempat, tidak perlu ke depan, karena nanti persembahan akan dijalankan dalam bentuk berupa kantong, ada kantong coklat. Nanti silakan Bapak Ibu masukkan ke dalam kantong tersebut. Baik, untuk menyalurkan persembahan kita akan menyanyikan satu buah lagu, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami hadir di hadapan-Mu dengan penuh syukur dan pengakuan bahwa Engkaulah Allah segala pencipta dan pemberi berkat dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami sudah mempersembahkan segala sesuatu yang kami miliki kepada-Mu Tuhan. Kiranya ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu, serta berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja dan melayani sesama manusia ya Tuhan. Dan berkati tangan-tangan yang sudah memberi agar kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Dan terima kasih atas segalanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu saja. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Juwita untuk doa persembahannya. Berikutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Ketua Panitia yaitu Bapak Edo Butong dan juga persembahan puji-pujian dari calon-calon tentara anak domba yang kedua. Silakan kepada Bapak Edo. Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu untuk kehadirannya dalam Paskah Laki tahun 2023. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia inti peralatan yang sebagian besar berasal dari calon tentara anak domba 2. Oke. Kemudian sedikit berkisah, panitia ini dibentuk mungkin baru sebulanan lah ya, sebelum Lebaran gitu. Jadi pada posisi di mana semua sedang sibuk, jadi
ya puji Tuhan, ini memang acara Tuhan, bukan acara kami, jadi tetap ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada banyak pihak. Terus yang kedua, pengumuman yang lain adalah untuk hari ini total yang hadir ya ini hampir 200 untuk dari jemaat dewasa, kemudian untuk generasi Maria total ada 60-an lebih ya. Itu terus untuk yang Zoom dan di YouTube ini sudah cukup banyak, cuma data terakhir ini saya belum dapat lagi, tapi sudah cukup banyak. Memang ada kekurangan juga, namun untuk kedepannya pasti akan jauh lebih kita perbaiki. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan di JKS yang sudah sangat support bagi kami. Juga untuk seluruh rekan-rekan PAD 1 yang sudah membantu kami juga. Ada beberapa di sini malah sudah ada di sini membantu. Untuk Pak Matius dan keluarga, terima kasih sudah support. Tidak ada kata yang lebih bisa kami sampaikan selain mengucap syukur untuk hari ini, untuk semuanya. Kemudian untuk satu lagi mungkin saya boleh cerita, satu yang sangat membanggakan dari, kebetulan saya ketua kelas ya di CTD 2, ya sebetulnya saya tidak terlalu pingin dianggap sebagai ketua kelas ya. Jadi total itu ada 50-an orang menjadi donatur ya, di luar sponsor ya. Untuk sponsor ada beberapa dan semua dari TD 2. Untuk dari 50-an orang itu sponsor itu ada hampir 70% itu adalah dari CTD 2, dan itu membuat kami panitia sangat bangga bahwa ternyata teman-teman di CTD 2 ini luar biasa kompak, support ya, luar biasa, baik yang hadir di sini maupun teman-teman yang di Zoom dan di YouTube ya. Thank you berat teman-teman TD 2, juga untuk teman-teman TD 1 terima kasih ya. Juga untuk Bang Eman, thank you supportnya dari JKS, juga Bu Wanita dan beberapa teman-teman yang lain. Itu saja, Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, lanjut. Kami dari TD 2 akan sedikit menyumbang suara campuran antara merdu, sedikit merdu dan agak merdu.
kita sama-sama berdoa, namun saya menyampaikan, tetapi kita bersama-sama mengikuti. Ya Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu dengan hikmat. Berikan kami kekuatan melakukannya di dalam diri kami, menjadi kehidupan sehingga dapat kami merasakan perubahan hidup kami. Kami sepakat berdoa bagi saudara-saudara, bagi saudari-saudari, bagi bapak, ibu yang lebih letih lesu dan berbeban berat, yang bermasalah, baik itu sakit penyakit maupun anak-anak, maupun ekonomi, maupun keluarga. Tuhan Yesus, kami Engkau yang berkuasa di sorga dan di bumi. Jika Tuhan Kristus berkenan, hanya sepatah ucapan kepada mereka yang bermasalah, percaya, tahirlah, ulurkan tanganmu, imanmu, pujamah jubahmu, keluarlah, semua boleh mendapatkan kesembuhan. Oleh sebab itu, dengarkan perintahku, kata Tuhan Yesus. Bagi murid-murid-Mu, Tuhan Kristus Yesus, sebelum Tuhan Kristus mati dan bangkit dari antara orang mati, Allah mengutus Yesus, demikian juga mengutus kami murid-murid-Mu. Pergilah, beritakan firman, jadikan semua bangsa menjadi muridku, baptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan, beri makan orang banyak yang lapar. Kami berdoa buat bangsa kami, NKRI, yang berbagai-bagai suku, adat istiadat, kepercayaan, agama. Biarlah setiap orang saling mengasihi. Itu yang Tuhan Kristus kehendaki. Seperti di Papua, saling perang, bunuh-membunuh, biarlah mereka bertobat sehingga saling mengasihi. Presiden dan wakil presiden kami yang Tuhan amanahkan, dan jajarannya Menteri Kesehatan yang terkait mengatasi penularan COVID, hariannya lindungilah terlebih murid-murid-Mu yang tergabung di dalam DKS. Kami juga berdoa bagi panitia penyelenggara Paskah dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, lebih kesegalanya pada hari ini tergabung dalam DKS. Berikan mereka selalu kerjasama yang baik yang daripadamu, berkecukupan dan berkelimpahan, khususnya buat anakmu gembala kami, Pak Matius dan keluarganya. Berikan berkat berlimpah, karena anakmu ini Engkau utus dan Engkau pakai
untuk menyampaikan firman kepada anak-anakmu. Demikian juga murid-murid yang hadir, yang mendengarkan firman, dan anak-anak generasi Maria. Berikan pertumbuhan jasmani dan ilahi mereka generasi penerus. Kebaktian Paskah hari ini sampai selesai, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, sehingga boleh dari awal sampai selesainya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga ya Bapa, PAG 2 menangkap pengetahuan kebenaran, teguhkan menjadi tentara anak domba. Generasi Maria tumbuh dan terang kita dalam keluarga masing-masing. Pimpinan bangsa negara Indonesia yang konflik perang beberapa negara, biarlah Engkau meringankan dan memberi pertobatan. Kota Jakarta sekitarnya agar penuh damai, pengolahan, kasih bersaudara. Bapa, terima kasih, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan memberi kita dan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari kita bersama-sama katakan amin. Melayani